siang ngomong. Besok siang. Ganti-gantian dong Nandar dulu Nandar, diam dulu gantian dulu Nandar. 1 menit kamu Jangan saya kayak ngomong, pasar. silakan. Baik, saya tanya nih, Om Rim titit baik. Biar saya nggak suka dites. Kamu ngomong pakai bahasa yang normal supaya semua orang di sini ngerti. Ya. Om Rim. Om Rim Nandar, Sini saja. jangan beraninya cuma sama yang awam. Kamu Iya, tuh kau diskusi yang baik dong. Kenapa? 0,5. Boleh nggak? Saya merasa kemarin menunggu kau Nandar, kau datang Nandar. Yang lain diam dulu. Yang lain Biar kok pada ikutan. Gini aja Pak Pauljang ya. Pak Pauljang, nanti malam kita debat. Sebentar, saya lagi ngomong. Yang lain kenapa panik? Pak Pauljang aja diam. Pak Pauljang yang saya hormati, nanti malam kita diskusi one by one live host. Sebagaimana saya tidak punya waktu buat nangani pembohong kayak kamu Nandar. Saya tiap hari live Zoom, saya sibuk. Jemaat saya banyak nungguin saya. Jemaat nggak ada jemaat saya nungguin saya tiap malam. Hanya demi kamu, sorry, saya nggak ada waktu buat kamu Nandar. Saya sudah kasih kamu waktu. Kalau kamu mau, kamu masuk ke Zoom saya. Kamu nggak mau, sudah kita semua sudah tahu kamu nggak punya titik. Ya. Kenapa dicup? Ya, Muhammad, kan kamu sendiri yang menyetujui. Kamu sudah setuju di Zoom. Intinya kamu sudah setuju. Kamu nggak saya tungguin. Saya sudah kasih langkah khusus buat kamu. Kamu bisa diam nggak? Tadi kamu ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong kamu ngomong terus kayak lonte kali jodoh kamu. Nanti malam ya. Nanti malam ya. Oh sorry, saya sibuk Nandar ya. Saya sibuk. Ya. Saya tidak ada waktu buat orang recehan tukang beca kayak kamu yang kerjanya cuman apa? Kamu kerjanya apa sih kamu? Aja sekarang lah. Oh saya nggak takut Nandar dengan kamu Nandar. Bahkan Menteri Agama saya tantang kok kamu takut. Muhammad pagi dari kubur aja minta mati lagi kok ketemu saya kok. Cuman kamu, waduh Nandar. Ini disaksikan Pak Pauljang, mohon maaf. Oh ini disaksikan lihat ya 624 ini live di YouTube ini Nandar. Saya live di YouTube ini Nandar. Saya live di YouTube ini Nandar. Sekarang ini live di YouTube Nandar. Saya tidak peduli, saya tidak suka kamu ngetes saya. Saya nggak suka dites sama orang. Kamu lebih rendah dari saya Nandar. Saya nggak suka dites ya. Saya nggak suka dites. Ya saya cuma nanya sama kamu. Kamu kemarin kemana Nandar? Kamu terberak-berak. Riva saja terberak-berak ya. Riva terberak-berak. Kamu terberak-berak. Saya tunggu yang berani itu ya. Edi Prayitno berani datang ke tempat saya. Ustadz Masihud berani datang ke tempat saya. Muhammad nggak berani. Berak Muhammad itu ya masuk sama saya. Aduh, Nandar. Pak Pauljang sabar ya. Ini aku. Oh, semuanya sabar. Kalau ngomong di sini gantian Nandar. Kamu ngomong saya lagi ngomong kamu potong terus. Lonte kali jodoh. Lonte. Kalau saya lagi ngomong kamu nggak boleh potong. Kalau kamu tadi ngomong saya nggak saya potong. Kamu tadi ngomong saya nggak saya potong. Saya diam saja. Sekarang saya ngomong jangan kamu potong Lonte. Dasar Lonte kali jodoh lo. Tahu nggak kamu aturan di sini? Kalau lagi orang ngomong nggak boleh dipotong. Dasar lonte kamu. Nandar jangan dipotong dulu, Nandar. Nandar jangan dipotong dulu. 1 menit. Tolong yang lain jangan direcoki ya. Sebentar Pak Pauljang. Sebentar, 1 menit aja. Kamu tadi saya ngomong kamu potong terus, kamu saja nggak dengerin saya ngomong. Tadi lagi ngomong di recoki. Nandar, biar diskusinya nggak ribut, kamu mute dulu, ikutin aturan di sini. Kamu ngomong saya tadi diam saja. Udah diam dulu. Ini lonte ini satu nih. Bisa nggak kamu dengerin saya dulu ngomong? Jangan sabar dulu, saya nggak. Saya ngomong dulu, tadi kamu ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong kamu recokin terus. Dasar lonte kamu. Saya yang ngomong sekarang, kamu dengerin saya ngomong. Saya tadi yang direcokin Pak Pauljang 1 menit aja Pak Pauljang. Nanti setelah 1 menit Pak Pauljang silakan diam nggak apa-apa. Saya diam, sumpah. Pak Pauljang yang terhormat, yang saya kasihi, mudah-mudahan Pak Pauljang suatu saat. Saya mau ngomong, ya, jangan potong saya ngomong, ya. Kalau kamu ngomong, saya dengerin, saya diam tadi 1 menit. Selesai 1 menit giliran saya ngomong, ya. Dan saya paling marah kalau orang buat janji, terus dia nggak bilang apa, nggak ada kabar apa-apa. Ya saya nggak suka. Di sini waktu itu sangat mahal sekali. Hidup saya semuanya sudah saya atur. Ya saya tinggal di Eropa. Nggak bisa kamu hari ini bilang janji terus nggak datang. Ya. Jadi kalau saya sudah jalan, sudah masuk,
Ya, kok dikit? Iya, karena kamu nggak mau dengerin, ya si Nanda. Nanti kamu masuk lagi setelah saya ngomong. Ikutin aturan sini, Ya, ikutin di sini punya aturan aturan. sini. Di sini Ya. bukan kayak aljananya orang Islam lonte kali jodoh. Semua ngomong bisa berebut ngomong kayak lonte, Nandar ya. Di sini ngomong pakai aturan. 1 menit, 1 menit. Sudah saya kasih waktu. Saya tunggu kamu 1.500 orang nunggu. Kita nunggu kamu 1 jam. Saya hold semua tema. Saya hold semua. Begitu 1 jam kamu nggak datang, kita langsung ganti tema. Ya, karena apa? Karena kamu dasarnya lonte kali jodoh. Waktu saja kamu nggak tepat, janji saja kamu ingkari. Kamu sendiri yang bilang mau masuk ke Zoom saya. Saya bilang saya nggak punya waktu masuk ke tempat-tempat orang lain. Kenapa saya masuk ke tempat saya dan Cemumek? Karena saya lagi nginjilin dia sedang tersesat. Kalau kamu orang bebal, Nandar, ya, saya nggak. Kalau kamu berani, kamu masuk ke Zoom saya. Nggak pakai aturan. Siapa bilang Zoom saya sangat teratur? Lihat di Zoom saya nggak ada orang berebut ngomong. Di sini tadi kamu baru ngomong, orang ngomong aja kamu nggak mau denger. Ya, saya tungguin kamu kemarin 1.500 orang nungguin kamu, Nandar. Ya, 1.500 orang nungguin kamu. Ya, dasar lonte kamu. Ya, lonte kali jodoh kamu. Kamu kan maunya kan berebut ngomong kan? Ya kan, kalau sudah kalah ngomong, lihat kamu tempat-tempat lain, semua berebut ngomong kamu, selalu berebut ngomong. Silakan Nandar masuk bicara. Oke Nandar, saya naikin lagi, tapi ngomongnya itu jangan dipotong-potong di saat Nabi 26 bicara. Ya kan, biar teratur diskusinya, nggak ribut. Silakan kirim permintaan Nandar, naik lagi. Mau aja bahasa kasih, saya bilang lonte, Yesus bilang ya, lonte-lonte masuk kerajaan surga, kalau Nandar masuk neraka. Oh, Yesus sudah bilang ya, lonte masuk kerajaan surga, ya Nandar masuk neraka. Mana Nandar? Nandar silakan Ya, masuk Nandar naik lagi, mana? Naik lagi Nandar, satu-satu ya. Pak Mana Pol, itu? Pak Pol, mereka ini lucu sekali ya. Mereka tuh belajar bahasa Ibrani, kemudian mungkin dia ngapalin beberapa kosakata. Iya. Saya nggak mau jawab tadi. Dia sudah bilang, ya Beata, kalau dia udah bilang Beata, udah saya jawab. Selanjutnya saya nggak mau lagi. Ya, selanjutnya saya nggak mau lagi. Saya nggak mau dites. Ya. Ya, dia di room-room selalu begitu tuh, seolah-olah dia tuh pintar bahasa Ibrani. Iya. Kita orang Kristen kan terjemahannya udah komplit ya kan, semuanya udah ada semua gitu. Mana Nandar nggak berani masuk ini Nandar ini? Ya, Nandar disuruh naik lagi teman-teman. Mereka kalau jadi Kalau saya ngomong nggak boleh dipotong ya aturan di sini, dan saya bisa sangat marah sekali kalau saya lagi ngomong kamu potong ya. Dan sama kalau kamu ngomong pun saya nggak akan potong ya, itu namanya beretika. beretika ya. Kamu ngomong saya nggak potong ya, tapi kalau kamu sudah saya ngomong, saya lagi ngomong jangan pernah sekali-kali potong. Kamu tak panggil lonte kamu langsung ya. Mana Nandar ini? Nggak berani masuk kan? Nggak berani. Kalau suruh ngomong gantian dia nggak berani masuk. Dia memang maunya begitu. Dia maunya tuh berebut ngomong, ya kan? Dan saya nggak punya waktu buat berebut ngomong, ya. Nah, kalau kamu berebut ngomong langsung tak panggil lonte, tak panggil titit kamu langsung, ya. Ngomongnya jorok, enggak jorok, saya nabi kok, saya punya hak ya, nabi ke-26, Muhammad babi ke-25, saya nabi ke-26 ya. Mana nih Ya, itu Nandar suruh Nandar naik lagi. Kalau ngomong gantian Nandar nggak berani masuk. Nandar di mana-mana itu maunya berebut ngomong, karena memang tujuannya dia mau dapat uang, mau dapat koin. Makanya dia maunya berebut ngomong, dan saya nggak suka ya berebut ngomong ya. Naik lagi dia kok. Dia udah naik lagi kok. Yang lain tolong diam ya, biar gak ribut. Nanti kalau ribut saya turunin semuanya. Biarin aja mereka berdua. 1 menit ngomong Nandar, silakan. Ya baik Pak Pauljang, di bawah ini adalah 1 menit ya, 1 menit ngomong, ya, silakan. 1 menit. Di bawah ini ada pendeta F. Darius Boling ya. Setiap malam kita diskusi pantun, dan di situ kalau diskusi PK ada timernya. Dengan segala hormat saya mengajak Bapak Pauljang untuk berdiskusi 1 jam saja. Kalau memang Pak Pauljang kemudian berani ya menghadapi saya, karena tidak ada satu pendeta pun di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Ya, Pak Pendeta Pauljang, Anda tadi saya tanya, yes Lisela, Aifata Ahsyab, Pak Pauljang nggak bisa jawab. Kenapa saya bertanya demikian? Karena Bapak Pauljang tadi berstatement bahwa Bapak Pauljang ini menguasai 7 bahasa, bahkan lulusan Haifa Israel. Kalau Bapak Pauljang lulusan Haifa Israel, tentu sehari-hari
Bapak Paul Jang berbicara dalam bahasa Ibrani. Tapi saya tanya hal yang sepele saja, Bapak Paul Jang tidak bisa jawab. Kok bisa Pak Paul Jang berdusta? Oke, saya tunggu nanti malam Pak Paul Jang, jangan kabur ya. Ini untuk menguji kredit. Oke, ya, saya tidak suka dites, ya. Saya jelas, pendidikan saya lebih jelas dari kamu. Ya, kamu ngetes saya, ya. Saya untungnya apa dites sama kamu, ya. Kalau kamu memang punya nyali, kemarin sudah saya tunggu kamu, 1.500 orang nungguin kamu. Dan kamu sudah sepakat, iya di SOM, ya. Kalau kamu ikut aturan, ya, kita semua lancar. Kalau kamu tidak ikut aturan, nggak ada yang lancar, ya. Dan saya tidak suka berebut bicara seperti lonte kali jodoh. Dan kamu saya panggil lonte kali jodoh. Satu, ya, lonte itu kalau janji nggak pernah ditepatin, ya. Dua, lonte itu suka berebut ngomong nggak yang ngamu. Lonte itu yang ketiga suka mengklaim, ya. Ada pendeta mana yang sudah kamu Islamkan? Pendeta siapa, Nandar? Kalau saya, ustadz kamu, Yudi Mulyana, Ali Makrus, Agustan, sudah saya kristenkan kembali, Nandar, ya. Ustadz mana yang berani debat sama saya? Kalau kamu cuma keroco, cuma orang goblok kamu, mana? Cuma orang goblok, cuma orang yang merasa dirinya pinter, ya. Ustadz Masiud saja takluk sama saya, Nandar. Ustadz Masiud, Menahem Ali saya samperin rumahnya 2 kali, mana berani dia? Menahem Ali itu, saya samperin rumahnya 2 kali. Ya, si AWF itu yang tahu tuh, si Edi Prayitno. Jadwal 2 kali, gagal semua, Nandar. Iya, Bang Pojang. Ya, diam. Ya, Sudah? Nandar ya. Jadi saya tunggu kamu nanti malam di SOM. Kalau kamu punya nyali, masuklah ke SOM saya. Saya tiap malam nge-SOM. Saya punya jadwal sendiri. Umat saya banyak, Nandar. Ya, saya kumpulkan 20 miliar. Saya tiap malam punya tanggung jawab dengan umat saya. 20 miliar rupiah saya kumpulkan buat kasih makan semua teman-teman kamu, saudara seukuahmu yang beragama Islam itu, Nandar, ya. Jadi saya punya tanggung jawab. Kamu kalau berani silakan masuk. Kamu kan jadi terkenal, katanya kamu mau nginjili pendeta kayak saya. Masuk ke SOM saya. Itu umat saya banyak semua di situ semua. Ya. Itu kalau kamu punya nyali. Silakan. 1 menit. Ya, Pak Paul Jang, Anda sekarang main TikTok, bukan main Zoom. Sekarang udah nggak zaman lagi Zoom. Kalau memang Bapak Paul Jang berani, saya tunggu Pak Paul Jang. Ya, Bapak Paul Jang mau bahas apa? Salah satu tema yang tidak pernah terkalahkan adalah tema Yesus menikah. Saya bisa membuktikan kalau Yesus menikah, punya anak 3. Nah, Bapak Paul Jang sekarang sudah nggak musim lagi Zoom. Kalau Bapak Paul Jang memang berani, nanti malam live host. Live host itu adalah saya live, Bapak live. Bapak tidak bisa meng-kick saya tidak bisa meng-kick Bapak Paul Jang. Kecuali Bapak Paul Jang memutuskan dari live tersebut. Banyak percontohannya, kalau Bapak perlu tanya, ini saksi matanya. Evangelis Darius Boling sudah berapa kali diskusi dengan saya. Bahkan kita berteman. Tidak ada kata caci maki, tidak ada kemudian meledek, menghina satu sama lain. Silakan Bapak Ujang, apakah bisa dan benar? Ya, setiap live SOM saya, ya, setiap pagi kamu lihat 2 pagi, ada 110 orang, 120 orang di SOM saya. Kamu mungkin sudah nggak laku di YouTube di SOM, Jonathan Nandar. Kamu nggak laku karena kamu sering nipu orang, ya. Kalau saya di YouTube di SOM, live viewer selalu paling banyak saya dari semua YouTuber Kristen. Dan kita kumpulin setiap bulan 500 juta rupiah. Dan saya harus bertanggung jawab. Ya, jadi saya tiap malam nge-SOM. Senin sampai Jumat, Sabtu saya libur, hari Minggu saya ada koinonia. Ya, kalau kamu tadi ngomong, katanya nggak ada yang berani sama kamu ngaca dulu, ya. Kalian saja, kalau saya masuk ke Zoom-nya kalian dulu, selalu di-mute kan setiap kali saya ngomong, di mana saya memaki kamu. Karena kamu kurang ajar, saya lagi ngomong, kamu dipotong saya, makanya saya maki kamu. Karena kamu saya lagi ngomong dipotong. Saya paling tidak suka kalau lagi ngomong dipotong. Jangankan sama kamu, siapapun nggak ada yang berani motong saya ngomong. Saya kalau kamu lagi ngomong pun, nggak pernah potong orang yang lagi bicara. Saya kasih kesempatan, karena saya mau tahu idenya kamu apa. Simple sekali, ya.
Tiap malam saya nge-zoom, tiap pagi saya TikTok, saya punya tanggung jawab di sini. Tiap malam saya punya tanggung jawab. Kamu bukan salah satu tanggung jawab saya. Kamu nantang saya, kamu yang datang sini, Nandar. Ya, kalau kamu punya nyali, masuk ke Zoom saya kalau malam. Yang nonton banyak, Nandar. Dan saya semua punya aturan di sini. Semua saksinya di sini. Kita punya aturan. Ya, kalau kamu tanya Yesus menikah, itu Yesus yang mana yang menikah, Nandar? Ya, Yesus Broto, Yesus Sujarwo, Yesus siapa? Yesus Romeo atau Yesus siapa? Yesus yang di Al-Quran atau Yesus yang di Alkitab yang menikah, Nandar? Katanya kamu Yesus sama Isa sama. Kalau Yesus menikah, berarti Al-Quranmu salah dong. Hah? Aduh, Nandar. Ya, Pak Paulja. Langsung knock out kamu. Kalau Yesus sama Isa itu sama, maka Al-Quranmu salah, Nandar. Karena di dalam Al-Quran, Isa itu nggak menikah. Nah, Isa sama Yesus sama nggak, Nandar? Makanya saya tanya Yesus yang mana yang menikah. KO kamu udah langsung, Nandar. Finish sudah. Ya. Udah, silakan. Ya, Pak Pauljang sekali lagi disaksikan oleh 1.200 mata memandang. Saya dengan segala hormat nih buat Bapak Pauljang, boleh kiranya Bapak Pauljang suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Saya nggak mau banyak cakap, percuma kalau Bapak Pauljang tidak berani berdiskusi dengan saya. Saya tunggu Bapak Pauljang sudah saya follow. Nanti kalau Bapak Pauljang live, nanti saya ajak live host. Kita buktikan, saya pun kalau diskusi jujur, adil, kredibel. Saksi matanya Darius Boling ini orang Kristen juga. Sebentar, saya lagi ngomong, waktu saya masih ada. Yang ditanyain Nabi 26 itu kamu jawab dulu. Woi, aku lagi ngomong. Cok, Noni, diam. Nanti saya tunggu ya, jangan banyak omong. Saya tunggu nanti malam. Kalau Anda tidak berani, berarti Anda keok, TKO. Jor. Kamu sudah TKO dari kemarin, Nandar. 1.500 orang saksinya nungguin kamu. Ya, bahkan sekarang sudah 11.000 tuh yang nonton tuh videonya tuh. 11.000 orang nungguin kamu tuh. Sudah tahu kamu tuh nggak punya nyali, nggak punya titik. Kita tungguin 1 jam kamu di situ. Ya, kedua, ya, kamu sudah TKO barusan. Kamu mau nantang Yesus menikah. Yesus yang mana yang menikah, Nandar? Kalau Yesus Broto mungkin, kalau Yesus Romero mungkin menikah. Kamu tanya Yesus yang mana yang menikah? Ya, kamu sudah KO. Sekarang saja ini kamu sudah KO. Ya, kalian orang Islam bilang Yesus adalah Isa. Sekarang kamu bilang Yesusnya menikah. Sedangkan di dalam Al-Quran kamu Yesusnya nggak menikah. Nah, punya anak 3 pula. Nah, saya tambah bingung lagi. Ya, artinya kamu sekarang aja sudah KO, nggak usah debat, kamu nggak usah kemana-mana, kamu sekarang sudah KO, Nandar. Ya, kamu mau menggau saya, kamu nggak punya nyali, kita sudah tunggu, saya sudah bilang, saya punya tanggung jawab, saya kumpulin 500 juta tiap malam, saya punya kewajiban, ya, bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau saya cuma ngurusin cuma kamu satu, buat apa? Kamu itu orang tunggal, ya. Baik, gini aja. Kalau Bapak, gini aja Pak Pauljang, 1 menit lagi deh, sebentar lagi saya maghrib di sini. Pak Pauljang, nanti malam live host. Kalau Bapak Pauljang memang tidak berani live host, saya mengalah. Saya mengalah masuk ke room ini, satu syaratnya. Nanti malam saya berisik. Sudah ngawur, udah bolak-balik. Saya tidak mau ngomong berulang-ulang. Ini namanya lonte kali jodoh, ngomong berulang-ulang. Ini dasar. Enggak ada urusan waktu kamu sudah selesai. Saya sudah jawab 3 kali. Lonte, saya sudah jawab 3 kali. Saya kalau malam nge-zoom, lonte. Aduh. Besok malam. Ya, aduh, ini dasar lonte nih. Saya sudah jawab kamu 3 kali. Saya tiap malam harus nge-zoom. Ya, dasar lonte kamu. Tiap malam saya nge-zoom. Kalau kamu berani kamu nge-zoom. Kalau pagi, kalau saya lagi nggak ada kuliah, saya pagi di sini nge-TikTok. Ya. Jadi kamu jawab saja, kamu tinggal masuk saja. Yesusmu itu, Yesus yang kamu kawin itu, jangan-jangan Yesus yang di dalam Islam itu, ya udah sana, kamu sudah KO, Nandar. Kamu kasih tema nantang saya, kamu sudah KO. Yesus menikah gundulmu peang, ya. Yesusmu sudah KO tuh, Yesus yang menikah itu tadi. Kalau gitu Al-Quranmu salah, kamu kok masih jadi Islam?
Ya, Nandar ya. Aduh, si Nandar ini dijawab 3 kali, kupingnya congek ini kayak Muhammad ini. Aduh. Kalau orang ngomong sama begitu, kamu nggak usah sopan-sopan, saudara ya. Kamu kan lihat ya, jawablah orang bebal menurut kebebalannya, supaya jangan merasa dirinya pandai, ya, saudara ya. Kalau orang tanya baik-baik, kita jawab baik. Kalau dia sudah mulai ngalor itu, udah dijawab 3 kali. Saya tiap malam ngesom, saya punya kewajiban. Saya kumpulin 20 miliar rupiah. Ya, kalau saya tinggal itu kecewa nggak itu orang-orang itu sama saya? Ya, kamu datang ke sana, ya disaksikan, saksinya semua. Kalau saya curang, semua saksinya. Kalau kamu takut, berarti memang dasarnya kamu nggak punya nyali. Ya, kamu kan beraninya kan di jagoan kandang. Ya kan? Siapa bilang kamu nggak pernah kabur? Kamu sering kabur kok, saya lihat kok. Kamu sama Mikana kabur, kamu sama si siapa itu kemarin, sama Elia Miron kamu mah kabur. Kamu siapa lagi sama si Patua itu, siapa itu yang di Makassar, kamu kabur. Saya lihat kok kamu tiba-tiba ngilang kok. Aduh, alasannya, maaf ya ini ya lagi mati semuanya. Kamu berani masuk sama saya, ada saksinya direkam semuanya, ya. Takut apanya? Saya nggak pernah takut sama siapapun, saudara ya. Saya tidak pernah takut sama siapapun. Selalu tampak muka saya, Joseph Paulus yang Nabi ke-26, Dr. Joseph Paulus, saya kuliah di Haifa. Pak Pol, Ya. dia berani nantangnya itu gini, Pak Pol nggak ada waktu, dia nantang di waktu yang Pak Pol nggak ada. Iya, sama seperti Menahem Ali. Saya bilang sama Menahem Ali, saya datang ke Menahem Ali, saya ingat sekali ya, itu bulan Agustus. Kita setting ya bulan September. Oke, deal September. Diundur ya ke bulan November. Oke, deal November. Dia bilang Desember, saya bilang Desember, saya khotbah di sinode. Tanggal 25, kan kucluk ini kan, nantangin saya debat tanggal 25 Desember Menahem Ali. Kan ini kan goblok ini orang. 25 Desember, saya memang tidak Natalan pagan. Tetapi sinode saya kan masih Natalan pagan. Dan saya 25 Desember pasti khotbah di gereja. Ya, di sinode. Ya, saya sudah bilang, ya udah Januari saya sudah ke Eropa, saya bilang. Intinya nggak berani, dia nantang cari waktu yang saya nggak bisa. Sama si Nandar juga sama, intinya takut. Ya, kamu bisa tantang Nandar, bisa menang debat lawan saya kasih 10 juta rupiah Nandar. Kamu masalah Yesus kawin aja kamu sudah KO, baru kamu kasih judul saja kamu sudah KO, baru kasih judul saja kamu sudah KO. Aduh. Satu ya, Pak Pol, satu, dia nantang debat di waktu yang Pak Pol udah bilang nggak bisa. Orang beraninya nantang di waktu yang nggak bisa. Kedua, yaitu di sub. Kan nggak pernah terbukti Pak Pol pernah nendang dia kan? Nggak ada, saya nggak pernah nendang-nendang ya, kecuali dia maki-maki saya dulu Nandar masuk ya, manggil saya jangcong, langsung tak remove. Panggil saya dengan benar, itu nama keluarga saya, kamu panggil nama nggak benar. Ya, si Riva juga sama, manggil jangcong, langsung tak remove, saudara ya. Panggil nama saya dengan benar, ya. Iya dong, kamu harus menghormati saya. Kamu masuk ke rumah saya, kamu manggil nama bapak saya sembarangan jangcong. Kalau saya sebelah kamu bisa tak pelintir kepalamu itu. Kasih, itu kasih. Ya kan, saya harus menghormati keluarga saya, bukan sayanya. Keluarga saya, kamu masuk rumah saya, kamu jangcong, tak sambit kepalamu, saudara. Dia mau naik lagi kok, Paul. Dia mau naik lagi. Boleh. Nandarnya. Naik lagi, Boleh. tapi Saya itu turun ya. saya turun. Iya. Ya terus, ya keras. Oke, request Nandar. Yang lain tolong di mute ya, biar gak ribut. Nandar, kalau di saat Nabi Nah, 26 Nandar bicara udah diumum. Jangan diulang terus sampai 3 kali gitu. Oke, aku ngomong ya, boleh? Pertanyaan saya, kenapa saya di-kick padahal saya belum selesai berbicara, itu satu. Ya, kenapa saya di-kick sementara saya belum selesai berbicara? Kedua, kenapa yang lain ikut berbicara ketika saya berbicara? Ini ada waktu 1 menit. Pak Paujang yang saya hormati, ya mudah-mudahan saudara dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Pak Paujang, Anda kan main TikTok, menantangnya di Zoom.
Kalau Anda main Zoom ya, kalau Anda dulu Zoom, kita di Zoom. Sekarang sudah di TikTok, kenapa lari ke Zoom yang nggak ada peminatnya? Kalau memang Anda berani, kapan Anda siap, saya siap berdiskusi dengan Anda. Tapi one by one, ya. Anda live, saya live. Anda sudah saya follow, nanti ketika Anda live, bisa saya langsung jambak. Saya tidak ke room Anda tidak ke room saya. Tetapi kita sama-sama di room, namanya live host. Saya tunggu kapan Anda bisa, sudah saya follow Anda, nanti saya kabari. Nanti saya kabari atau Anda mengabari saya. Ya, kapan Anda bisa. Ya, Pak Darius Boling saksinya. Kalau saya sering berdiskusi. Orang begini kudu ditampar nih. Nah, tampar lagi sekali lagi. Tampar lagi sekali lagi. Tampar kapan? lagi sekali lagi ya. Kapan bisanya? Jangan takut. Kamu nggak laku di Zoom sama di YouTube. Saya laku, Nandar. Saya juga laku Pak Pauljang. Saya juga banyak yang nonton sekarang. Kalau Lonte, bisa diem nggak Lonte? Lonte, bisa diem nggak? bilang aja kalau takut. Aku dari Diam tadi. dulu, Nandar diam dulu, Nandar, ya ampun, diam dulu. Ini bilang aja, banyak alasan, nggak malu sama penontonmu. Kalau alasannya YouTube kan bisa di-live-kan di Nandar. YouTube. Ini saja Anda Kurang live-kan. ajar lo Nandar, kurang ajar. tak- Kurang ajar Nandar itu. Manusia tak Ya, bermoral. Lucy, dah diam dulu. Ya, Lucy diam dulu. Kalau saya lagi ngomong, nggak boleh dipotong. Kalau kamu potong saya panggil kamu lonte, ya. Jadi Nandar, saya sudah 3 kali bilang di Zoom saya laku, ya. Yang masuk di Nusa saya itu, ya, 40 sampai 110 orang, ya. Mereka semua menunggu pengajaran saya. Live YouTube saya paling tinggi, Nandar. Saya sudah 3 kali, 4 kali ini yang keempat kali saya ngomong. Dasar congek ini orang Islam ya, budek. Ya, karena setiap hari ditoain si kupingnya ya. Ya ini ada yang pakai nama itu nggak bagus, langsung di remove aja, diblokir aja nih. Ini siapa cara ngeblokir gimana Noni? Ini ada Paul ZHO ini blokir aja. Takut Blokir saja. Biar saya yang blokir, biar saya Blokir blokir. aja, diblokir aja supaya nggak bisa masuk lagi selama-lamanya. Jangan sebut nama saya sembarangan. Itu nama keluarga saya, saudara ya, sakral. Ya. Kalau saya ada sebelah kamu bisa tak sambit kepalamu itu ya. Serius ya, saudara ya. Jangan sebut nama saya sembarangan ya. Nama saya lebih kudus daripada ala SWT-nya kamu yang sudah saya taruh di jamban, tahu nggak? Ya. Ayo, Pak Yang lain turun dulu ya. Nandar diingatin lagi ya, Nandar yang ngomongnya satu-satu, Nandar. Baik, satu-satu ini aku sebelum maghrib ya, teman-teman ya. Yang lain turun dulu. Biar Saya belum selesai ngomong, Jonathan Nandar. Lonte. Kamu lonte satu ini. Berhenti, turunin dulu. Saya lagi ngomong ya. Saya live viewer saya banyak dan saya bertanggung jawab ya kepada peserta di Zoom, kepada penatua, kepada jemaat yang di Zoom dan di YouTube saya. Kalau kamu berani ke sana, kamu nggak laku Nandar di YouTube Nandar. Saya tahu kamu sudah lama nggak laku ditinggal di YouTube. Ya, kamu nggak laku. Ya, live viewer saya paling banyak Nandar. Ya, bahkan orang Islam saja tidak sebanyak saya live viewernya. Kadang-kadang saya bisa 8.000 live viewer saya di YouTube. Ya, kalau kamu berani masuk, kenapa pakai Zoom? Kalau pakai TikTok, kalau sore saya bilang, kalau sore saya nge-Zoom. Ya, saya bayar cukup mahal buat Zoom saya. Total saya bayar semua sekitar sama StreamYard 120 euro. Ya, karena Zoom saya bisa untuk 500 orang. Ya, kita full dari pagi sampai malam untuk Zoom. Ya, dan itu adalah kegiatan kita. Kalau kamu berani, silakan masuk. Kalau kamu tidak punya nyali, tidak usah banyak mulut sama saya. Ya, saya orang sibuk, saya doktor teologi ya. Waktu saya sangat sibuk, sangat berharga. Kamu sudah kasih saya kesempatan, kasih ruangan. Rifa juga sama, pada nggak datang. Nggak ada nyalinya kalian semua, orang Islam. Muhammad pun bangkit dari kubur, ketemu saya debat, minta mati lagi. Ya, pertanyaan saya cuma simpel sama si Muhammad. Mat, kamu sunat apa enggak, Mat? Ya, kedua, Mat, kamu punya titik apa enggak, Mat?
Kalau ada orang Islam bisa membuktikan Muhammad punya titik, saya kasih 100 juta rupiah, saudara, biar masuk akal. Tadinya saya kasih 1 miliar, karena orang bilang nggak percaya. Kalau ada orang Islam bisa membuktikan Muhammad punya titik, saya kasih 100 juta rupiah, saudara ya. 100 juta rupiah. Kalau ada orang Islam bisa membuktikan Muhammad SAW yang dari Mekah, anaknya si Abdul itu, ya, punya titik. Ya, Nabi Islam itu saya kasih 100 juta rupiah kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan Muhammad punya titik, saudara. Makanya nggak pernah disunat karena nggak punya titik. Ya, kayak si Nandar itu nggak punya titik, makanya nggak pernah disunat si Nandar itu. Ya, itu ya. Mana ada sih orang Kristen gani ngomong kayak saya dengan muka terbuka begini? Nggak ada lah, kok takut gimana? Silakan Nandar masuk. Naik lagi Nandar, Nandar, mana? masuk lagi. Ini permintaan ini udah semua udah turun, Nandar naik, tapi tolong bicaranya itu jangan Gantian dipotong, dong, biar gak kalau ribut. gimana. Silakan Iya. Nandar masuk. Nandar mana kirim permintaan? Nah, itu ya, kalau Nandar, kenapa dia maunya di TikTok? Ya, supaya dia bisa begitu tuh. Kalau orang ngomong dipotong, orang ngomong dipotong. Sehingga kan marahi emosi kan. Nah, Nandar memang maunya begitu tujuan dan saya nggak mau. Lagian kalau di TikTok, saya kasih bukti-bukti ini loh, tulisannya, ini loh semuanya. Nggak kelihatan. Nandar mau tipu-tipu, saudara. Begitu sudah masuk ke YouTube, mana presentasi yang mau tunjukkan di sini dibuka? Nggak berani dia. Iya kan? Karena hafalan, dia cuman ngapalin doang. Iya kan? Nggak ada pengertiannya. Anggap, saudara. Ya, nggak berani Nandar. Kalau saya jelas, yang saya ngomong tak buktikan semuanya. Ya, Nandar itu berusaha memframing Yesus itu kayak Muhammad yang tukang kawin, saudara ya. Makanya dia bingung sekarang. Oh iya, tadi saya jawab ya, katanya Ustadz kamu 3 sudah saya kristenkan kembali, Nandar. Ya, pendeta yang jadi ustadz, ya, ustadznya itu sudah saya kristenkan kembali. Ali Makrus, Yudi Mulyana, Agustan, sudah saya kristenkan kembali, Nandar. Saya yang melakukannya, Nandar. Ya, mereka nelpon saya, Nandar. Ya, Ali Makrus, Yudi Mulyana, Agustan, nangis, gerung-gerung mewek, Nandar. Lalu bagaimana saya mau suruh ikut jadi Islam, suruh jadi biadab, jadi cabul? Sorry ye, nggak mau, Nandar. Islam itu penuh dengan kecabulan dan kesesatan. Ngajari kere, kamu jadi orang Islam, ngajari masuk neraka. Muhammad Bang saja Paul. sampai sekarang nggak tahu jelas ada di mana, Nandar. Bang Paul, Ya. boleh Ya, aku kenapa? nanya nggak Bang? Nanti saya lagi ngomong, nanti jangan dipotong. Sebentar, Ya, bisa dipotong dulu. jadi Nandar, ya, saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi mau apa? Kamu menyuruh saya ke Islam. Kamu kasih saya seluruh dunia pun saya tidak mau, Nandar. Kamu ini siapa? Hidupmu cuma dari TikTok saja. Itu pun monetasimu, ya, penghasilanmu dari media sosial nggak sebanyak saya, Nandar. Masih belum ada punya saya penghasilanmu dari TikTok. Ya, belum ada penghasilan saya dari YouTube. Ya, kamu lihat YouTube saya penghasilannya. Ya, dari donasi saja kita bisa menghasilkan 500 juta sebulan. Monetasi YouTube-nya saja saya bisa menghasilkan 1.200 euro sebulan, 20 juta sebulan. Ya, terus saya mesti ninggalin YouTube demi kamu, Nandar. Kamu ini siapa, Nandar? Kamu itu cuman tai di dalam jambannya saya, Nandar. Silakan, Alan Kon. Kalau kau silakan mau bertanya apa? Kalau lagi ngomong Nandar? jangan dipotong ya. Iya, Nandar, Nandar silakan kalau mau masuk. naik lagi silakan Nandar kirim permintaan ya, Nandar ya, naik lagi. Bang Paul, aku mau nanya nih Bang Paul. Aku mau nanya, kok Bang Paul tuh taunya Muhammad itu tuh nggak punya titik, Bang Paul? Nggak punya titik memang. Kan nggak ditulis dalam Al-Quran Muhammad punya titik. Benar nggak Bang Paul itu nggak ada titik? Saya taruhan 1 miliar pun berani. Taruhan kepala saya berani. Muhammad nggak punya titik. Itu di ayat berapa tuh Bang Loh, Bang Paul? Justru pertanyaannya ayatnya di mana Muhammad bilang punya titik? Lalu Bang Paul kok bisa tahu Muhammad tuh nggak punya titik? Karena bahkan istrinya bilang, saya nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad. Istrinya aja bilang, si Aisyah, saya nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad. Oh, si Aisyah memang Aisyah ada ngomong di mana Bang Paul? Di hadits. di Ada di hadis. Mana di hadis? Aisyah bilang, ya pokoknya cari aja nanti kamu aja. Saya malas ya, kalau lagi malas nyarinya. Aisyah bilang, saya nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad. Bahkan Jadi inang kalau pengasuhnya Muhammad, inang susunya Muhammad bilang, nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad.
Lalu nyunatnya gimana coba? Makanya terus ada bilang disunat sama Jibril, ya kan? Jadi saya mau nanya lagi Bang Paul, maaf. Kalau misalnya itu Bunda Maria tuh kalau melahirkan Yesus itu benar nggak, Bang Paul? Ya itu disebutkan Bunda Maria melahirkan Yesus. Itu lewat gimana ya, Bang Paul? Apanya? Enggak, kalau maksudnya tuh Yesus itu maksudnya bisa jadi Tuhan itu maksudnya gimana ya, kok bisa jadi Tuhan gitu? Oh, Yesus Tuhan bisa atau jadi Tuhan. Yesus Tuhan. Lalu kenapa Yesus bisa jadi Tuhan? Maaf ya, agak saya bukan Saya nggak ngerti. Kamu ngomong yang terus terang aja. Saya muter-muter ngomong sama saya nggak tahu kamu mau ngomong kemana. Arah kamu kemana? Saya enggak gini, saya kan gini. Soalnya Bang Paul kan bilang Muhammad itu nggak punya titik. Lalu saya balik nanya juga. Soalnya ini kan sering mereka serang tuh kan. Ini kan Bang Paul kan bilang Aisyah yang ngomong. Tapi yang mereka serang ini kan ada juga dia bilang tuh Tuhan Yesus tuh nggak punya, kok Bunda Maria tuh bisa melahirkan gitu, Bang Paul? Ya Bunda Maria bisa melahirkan. Disebutkan ada tulisan saksinya banyak. Muhammad yaitu Bunda Maria melahirkan. Saya nggak ngerti, kamu jangan muter-muter. Saya nggak ngerti. Kamu langsung to the point. Yang panjang kamu ngomong 1 menit, terus nanti saya jelaskan. Tinggal kamu jelasin. Iya, Kalau kamu nanya begitu, saya nggak ngerti. Kamu muter-muter sampai nanti tahun depan nggak kelar-kelar. Enggak, aku gini, aku maksudnya kan saya kan udah ngerti nih yang soal itu Muhammad nih kan katanya di saya itu Aisyah kan ada ngomongan, nah di itu apa tuh yang Bang Paul bilang itu kan udah. Sekarang saya nanya lagi, benar nggak kalau Bunda Maria itu kok bisa punya anak gitu, Bang Paul? Cuma itu aja udah. Ya benar kan karena Roh Kudus punya anak kan? Jadi itu karena Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus. Jadi Bunda Maria itu nikah nggak, Bang Paul? Menikah dengan Yusuf. Berarti Yusuf itu manusia apa Tuhan, Bang? Yusuf manusia. Oh ya udahlah, berarti saya udah tahu, Bang, udah paham. Berarti kan selama ini saya tahunya kan nyambung. Apa yang selama ini kan saya tahunya orang kan ngomong gini. Ternyata Bang Yusuf udah menyampaikan berarti Yusuf itu manusia. Lalu berarti suaminya Maryam kan, Bunda Maria Yusuf kan? Suaminya Maria. Oh ya udah paham Bang Yusuf. Berarti Kamu saya belum paham. Kamu belum paham. Saya tahu kamu belum paham. Kamu sudah memahami saya. Saya udah paham di sini, udah. Lalu Yesus anaknya siapa? Udah paham. Loh, kok paham gimana? Nah, ini tadi. Kamu Yesus anaknya siapa? Kamu katanya paham. Yesus anaknya siapa? Katanya Yesus kan anaknya Yunus kan? Berarti kan Bunda Maria kan ibunya Yesus kan? Kok Yesus anaknya Yunus? Gimana sih? Jauh sekali Yunus. Yunus kan 800 tahun sebelum Yesus. Lalu gimana ya? Aku pun bingung juga. Berarti kan kamu belum paham, karena kamu belum pinter tadi. Kamu keminter. Karena enggak, kamu, saya kan pertanyaanmu itu, karena pertanyaan kamu itu penuh dengan tipu muslihat, makanya kamu nggak paham. Saya bukan saya saya tahu isi hatimu jahat soalnya. Enggak, bukan Bang Paul. Enggak, Bang Paul, saya bilang, saya kan selama ini kan saya dengar gosip-gosip kan, bukan apa, saya kan ada dengar dia bilang Tuhan Yesus itu kan dilahirkan sama Maryam. Lalu saya nanya kan sama Paul, benar nggak kan Yunus itu kan suaminya Maryam kan, lahirkan sih? Saya nggak pernah bilang Yunus suaminya Maryam, kamu nggak denger ya? Lalu? Iya, karena kamu nggak dengerin. Saya nggak pernah bilang Yunus suami Maryam. Nah itu kamu soalnya pikiranmu jahat, pikiranmu kuping kamu. Bukan, tadi saya tanya, Bunda Maryam tuh nikah nggak kan gitu? Menikah, Maria menikah. Maryam tuh nikah nggak? Aku nanya Bunda Maryam tuh nikah nggak, Bang Paus? Ya, jadi makanya belajar dengar yang orang ngomong, bukan kamu nanya tapi hati kamu udah punya jawaban. Enggak, benar. Aku sih jujur aja, aku cuma nanya. Aku nggak ada maksud jahat apa-apa. Cuman aku nanya Paul. Bang Paul itu kan ketokan kepala saya, kamu tuh niatmu udah nggak benar. Ya, kamu enggak, tuh busuk. Kamu tuh hatimu busuk. Tak jamin kamu masuk neraka. Kamu nggak lama lagi kamu mati masuk neraka. Tak jamin. Makanya jangan salah. Jamin nggak lama lagi kamu masuk neraka. Bukan ini perkataan Nabi 26. Saya perlu buat. Nanti kamu nggak lama lagi kamu mati masuk neraka kalau kamu nggak bertobat. Percaya saya. Karena kamu niatmu udah busuk. Izin ya. Nanti sanggap. Kamu niat. Nanti sanggap. Saya mau bicara dulu.
jangan dipotong. Kamu ya si namanya Alan tadi, dari awal niat kamu sudah busuk. Saya tahu kamu nanya apa, sehingga kamu tidak dengar yang saya ngomong bahwa Maria menikah dengan Yusuf. Kamu tadi mau jebak saya bahwa Yesus itu spermanya dari Yusuf. Saya sudah tahu, ya bukan. Yesus bukan karena sperma dia lahir, karena dari Roh Kudus. Ya, saya tahu kamu mau nanya Maria itu punya vagina apa enggak, ya kan? Saya nggak mau mempersoalkan punya vagina apa enggak, tapi nanti kamu mau nanya mengapa Tuhan lahir dari vagina, ya kan? Itu yang kamu mau nanya. Pertanyaan saya, memang apa salahnya dengan vagina? Banyak orang Islam terus kemudian ngejar lagi, kok Tuhan lahir dari vagina? Ya, kok jijik, itu vagina ibumu yang jorok itu. Ditusuk sama titik pulak balik, jorok itu vagina ibumu. Vaginanya orang Islam itu jorok, ditusuk titik pulak balik, itu boleh poligami kan. Kalau vaginanya Maria bersih, suci, perawan Maria, ya itu jawabannya ya. Makanya saya bilang kamu tidak lama lagi mati masuk neraka kamu, Alan ya. Gitu ya. Lanjut, silakan kasih masuk semua yang lain. Itu ya. Buat Pak Nabi Dok. Oke. Boleh nggak saya? Sebentar, apologet. Izin sebentar, bro. Boleh. Ya, sangat silakan. Hanya komentar yang tadi. Jadi, oke, izin Pak. Saya lihat pertama dia pas naik udah kena mental duluan melihat konfrontasi Pak Paul dengan Nandar. Jadi kena mental itu dia akhirnya salah-salah ngucap Yusuf jadi Yunus. Baru kedua sebenarnya yang mau dia tanya, kok Tuhan dilahirkan? Nah, gitu. Baru ketiga benar kata Pak Paul, kok dari sperma, kok Tuhan dari sperma, kok Tuhan dari mana keluarnya, dari lubang, berarti najis. Nah, sepenuhnya seperti yang dijelaskan Pak Paul seperti itu, aku hanya menambahkan. Tapi dia salah-salah karena sudah kena mental. Karena aturan di sini begitu rapi, begitu beradab dan beretika. Nah, itu aja sih Pak, saya tambahin. Cek. Oke, silakan yang lain. Itu aja sih Pak. Jangan bicara kalau belum disuruh bicara ya. Kalau naik itu langsung di mute, jangan berisik. Tolong. Oke, lanjut. Siapa tadi apologet tadi? Silakan. Halo Papa. Apologet Bentar. muda, silakan. Apologet muda. Suaranya hilang, apologet muda. Saya pasang soundcard dulu bentar. Nggak usah, udah jelas begini, jangan diapa-apain nanti malah tambah nggak jelas. Cek, ini udah jelas belum? Sudah jelas, sudah. Jangan dirubah-rubah. Oke. Bentar, Oke, begini Bapak. Tadi Pak Nabi 26 ini mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak Nah, ada. jadi berisik kan, kamu nih berisik suaranya kabelnya itu. Itu dicabut aja, noise, cabut. Oke. Mau dikareka jadi dia kareka jadi malah nggak karu-karuan. Lanjut. Oke, saya cabut nih, bentar. Saya mau nanya. Tadi Pak Jaung kan mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad punya titik, betul? Oke, saya setuju. Kita sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad dijelaskan punya titik. Sekarang saya tanya, Yesus punya titik nggak Pak Nabi 26 ini? Kan di dalam jelas di dalam Matius dituliskan Yesus disunat pada hari ke-8. Yang disunat apa? Hanya jarinya. Ketika di dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki anak dari Hasan Hussein, itu dari mana? Dari sahabat-sahabatnya lah nidurin istrinya. Dalilnya di mana? Loh, jangan tanya dari mana, istrinya aja nggak pernah lihat titiknya Muhammad. Aisyah bilang kan, aku tidak pernah melihat titik dari baginda kan. Oke, baik, saya uji akalnya ya. Baik. Saya tanya ke Pak Nabi 26 yang cerdas ini. Saya tanya dengan simpel. Menurut Pak Nabi 26 ini masih meyakini bahwa Yesus ini sebagai Tuhan itu, betul? Saya percaya Yesus Tuhan dan Allah. Bukan cuma Tuhan, Tuhan dan Allah. Berarti dia adalah Tuhan dengan Allah itu sendiri, betul? Tuhan dan Allah. Kamu jangan ngomong gitu, Baik. nanya saya nggak suka ya. Kamu nanya 1 menit, saya kasih kamu ngomong. Jangan ya enggak, jangan diinterview. Saya nggak suka diinterogasi ya. Saya nggak suka dites. Silakan 1 menit. Oke. Padahal saya mau uji loh. Katanya Pak Enggak, Jong saya nggak ini suka kan orang dites. cerdas. Saya nggak suka dites. Kamu tuh siapa mau uji saya? Orang nggak jelas kamu. Oke, baik. Saya ngerasa. Open cam aja, buka kamera kamu mau debat. Baik, saya narasi ya, 1 menit ya. Baik. Pak Jong ini kan meyakini
Bahaya sebut saya Yesus nama, itu kamu adalah- panggil saya tadi namanya, kamu sebut nama saya salah, kamu tak panggil lonte kamu. Saya panggil 20. Oke, Nabi 26 aja. Gitu aja ya. Oke. Iya, kamu jangan sebut nama saya dengan sembarangan, kamu hati-hati kamu. Oh iya. Oke, kita ikutin. Galak juga nih. Oke, saya mau tanya. Baik, saya mau tanya. Pak Jaung tadi kan, Pak Nabi 26 tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Iya kan? Saya ingin bertanya dengan simpel, tolong jawab pertanyaan saya. Ketika Yesus berada dalam rahim Bunda Maria, apakah Allah juga berada dalam rahim Bunda Maria? Silakan. Oh iya dong, kan cuma Roh Kudus ada di dalam rahim Maria. Udah jelas. Udah simpel sekali jawabannya. Roh Kudus kan ada di dalam rahimnya Maria dan jelas kan? Salahnya di mana? Berarti ketika Allah berada dalam rahim Bunda Maria, ya berarti Maria mengandung Allah itu sendiri, betul? Boleh dong, kenapa salahnya di mana? Baik, berarti ketika Yesus ini dilahirkan oleh Bunda Maria, berarti Bunda Maria melahirkan Allah, betul? Boleh, kenapa salahnya di mana? Boleh lagi. Berarti ketika Bunda Maria, sang ciptaan ini melahirkan yang menciptakan, berarti ciptaan melahirkan yang menciptakan, begitu? Salahnya di mana? Salahnya akalnya bengkok. Oh, Pernah kamu, nggak melihat? kamu. Baik. Kita uji Nah, lagi. jelas. Nanti giliran saya ngomong ya. Jadi begini, ya. Allah itu maha besar. Ya, dia ada di mana-mana. Pikiran kamu tadi 3 dimensi soalnya. Makanya kamu bengkok kayak Muhammad otaknya. Maria dikandung. Ya, Maria itu dikandung. Ya, mengandung Roh Kudus. Ayatnya jelas, Maria mengandung oleh Roh Kudus. Artinya dalam kandungannya ada Roh Kudus. Waktu dia lahir, yang lahir adalah jasmaninya Yesus, jasad Yesus yang manusia. Rohnya Roh Allah sendiri. Semua manusia punya Roh Allah, Yakobus 2:26. Tubuh tanpa roh mati. Dan rohnya Yesus adalah Roh Allah sendiri. Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Ya, jadi Yesus rohnya adalah Bapa sendiri. Ya, dan itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Saya pun ada roh di dalam saya, kamu pun punya arwah di dalam kamu. Tubuh tanpa roh mati, ayatnya jelas, Yakobus 2:26. Arwahnya pergi, Yesus berkata el lama sabatani, yang menyatakan arwahnya matilah Yesus. Ya, nah Yesus yang 33,5 tahun itu harus manusia biasa, makanya dilahirkan. Yesus yang 33,5 tahun, tetapi rohnya di dalam Yesus itulah Bapa sendiri, Sang El sendiri, ya. Jadi nggak ada yang salah, ya. Baik, saya hargai. Berarti kesimpulan Bapak sendiri sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, ya kan? Dan Allah berada dalam Yesus. Dengan Bapak gunakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapak adalah satu. Tapi ini kontradiksi. Yohanes dengan Yohanes saling gampar. Dalam Yohanes 5 nomor 26, Yesus berkata, Bapa memiliki kehidupan sendiri dalam tubuhnya. Yesus memiliki kehidupan sendiri dalam tubuhnya. Kitabmu berbahasa Indonesia, terjemahan dari LAI, maka merujuk dalam kamus KBBI dalam bahasa Indonesia. Di dalam kamus KBBI kata sendiri-sendiri itu tidak bersatu. Di mana di situ dikatakan aku dan Bapa adalah satu? Dalam Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu satu pekerjaan, mengajarkan, mengenalkan satu-satunya Allah yang benar. Dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Maka terbantahlah pernyataan dari orang Kristen meyakini bahwa aku dan Bapa adalah satu. Karena Yohanes sendiri sudah mengaku dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa memiliki kehidupan sendiri di dalam tubuhnya. Yesus memiliki kehidupan sendiri dalam tubuhnya. Berpisah sendiri-sendiri. Ini hanyalah doktrin yang dianut oleh Nabi ke-26 yang rajin menghujat. Silakan. Cukup, ya. Jadi kamu ayatnya bacanya terjemahan. Dalam terjemahan aslinya, Bapa memiliki hidup di dalamnya dan hidup itu diberikan kepada anaknya. Ya, itu bahasa aslinya. Ya, ini saya kasih kamu, ya. Internet Bible itu adalah yang paling mendekati. Kamu lihat ya. Ya, inilah makanya saya nggak suka ya pakai TikTok itu ya. Kalau mau pakai Zoom lebih gampang jelasinnya tuh. Ya, for just as Father has life in himself, thus he has granted. Dia memberikan, menganugerahkan kepada anaknya untuk mempunyai hidup dalam dirinya, yaitu hidupnya Bapa di dalamnya. Ya,
Jadi Yesus, ya, Yesus, jasmaninya Yesus, sarsnya Yesus bisa hidup karena ada roh Bapa tadi, ada kehidupan Bapa di dalam hidupnya dia. Jelas? Clear banget ya? Clear banget. Yang namanya Bapa di dalam aku itu jelas, itu rohnya Bapa di dalam aku. Tubuh tanpa roh mati, ayatnya juga sudah jelas. Tubuh tanpa roh mati, rohnya Yesus adalah Bapa sendiri. Bapa itu maha besar. Ya, ketika Bapa ada di dalam Yesus, dia tetap ada di sorga. Kamu jangan berpikir 3 dimensi kayak Allahnya kamu 3 dimensi. Allahnya kamu di Al-Jannah tapi nggak ada di Yerusalem. Sehingga nabinya kamu perlu ke Al-Jannah buat ngunjungin si Allah itu pun nggak ketemu, ya. Oke, 1 menit terakhir. Baik. Silakan. Baik. Orang Kristen ini menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri karena merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Sekarang kita uji Yohanes 1 ayat 1. Kamu jangan lupa kodok. Stop. Kamu harus fokus dulu tadi mengenai Maria mengandung Roh Kudus. Kita jangan lompat kodok. Ya, saya nggak suka. Kita fokus dulu. Kamu sudah jelas Maria mengandung Roh Kudus. Kan tadi Pak Nabi 26 mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa harus berantem? Suaranya noise, berisik. Coba Iya, diperbaiki maksudnya- dulu. Perbaiki dulu handsetnya. Baik, Kuping baik, sakit. baik. Coba dicabut. Jadi kamu tadi jangan lompat kodok. Stop ya, stop. Nanti saya kasih waktu Baik. kamu 1 menit lagi. Sebentar, stop. Aturannya ya, kalau kamu lagi diskusi sama saya ya, kamu jangan lompat kodok. Selesaikan satu tema ya. Baik, kita Bentar. sepakat. Ya, nanti. Kamu dengar dulu, tak kasih tahu aturannya. 1 menit terakhir kamu gunakan buat bertanya masalah Roh Kudus yang dikandung oleh Maria. Ya, dan tadi kan pertanyaan. Ya, nanti kamu saya kasih 1 menit buat ngomong. Kamu jangan potong-potong saya ngomong. Ya. Ini kita kasih aturannya. 1 menit terakhir, kamu hanya boleh bertanya masalah Yesus yang dikandung Maria sama ayat yang Yohanes 5 ayat 26 tadi. Sudah saya jelaskan bahwa rohnya Bapa sudah diberikan kepada Yesus supaya Yesus punya kehidupan Bapa. Ya, kamu hanya boleh bertanya sekitar itu. Silakan 1 menit. Baik. Soal Bapa dalam Yohanes 5 nomor 26 tadi, dengan itu Bapak masih mengatakan bahwa Yesus dengan Bapa adalah tetap satu. Baik, kita masih pada merujuk ke dalam pembahasan tentang Yesus dengan Bapa adalah satu atau tidak. Dalam Markus 16 nomor 19, di situ diterangkan dengan jelas, ya kan? Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Secara logika, akal sehat manusia berpikir, kalaulah Yesus satu dengan Bapa, ketika dia naik surga, kenapa dia duduk di sebelah kanan Bapa? Itu menunjukkan 2 sosok pribadi. Menunjukkan dalam Lukas 2 nomor 22, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kalaulah dia Tuhan itu dan Allah itu sendiri, kemudian dia diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Matius 27 nomor 46, Yesus berteriak memanggil Tuhan. Terdapat juga dalam Markus 15 nomor 34, dia berteriak memanggil Tuhannya. Bagaimana? Kalaulah dia Tuhan itu, harusnya dia tidak memanggil Tuhan yang lain. Harusnya dia memanggil dirinya sendiri. Harusnya perkataan dalam tiang salib diganti. Aku, kenapa aku meninggalkan aku? Bukan Eli, nama kesabatani. Ini menunjukkan 2 sosok bahwa Yesus itu bertuhan. Selesai. Oke, saya jawab ya. Kamu tadi bilang, ya saya sudah bilang jangan keluar dari Yohanes 5 ayat 26. Kamu sekarang kan mau menggilingkan Yesus Tuhan apa? Harusnya dari awal kamu nanyanya itu. Kamu sudah saya kasih 1 menit terakhir, ya. Jadi karena kamu nanya kebanyakan, ya saya mau bingung mau jawab yang mana nih. Jawab kamu itu panjang itu jawabannya kamu itu nanti saya jawabnya, ya. Tapi saya kasih tahu kamu, ya. Ketika Yesus, ya, kamu bilang ya tadi. Kenapa di surga Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa? Ya, saya tak tunjukkan ke kamu nih ya. Otak kamu isinya 3 dimensi, ya. Nih, otak kamu 3 dimensinya kamu nih lihat nih. Kelihatan nggak tuh, ya? Tuh ya, namanya 3 dimensi itu ya. Kamu berpikir ini ada satu ruangan yang besar. Di sini ada tahtanya Bapa duduk. Lalu Yesus berdiri di sini atau duduk di sebelah kanan ya. Berarti ini Allah, ini Yesus kamu bilang kan, atau ini Bapa, ya ini Yesus. Lalu ada ruangan yang lebih besar.
Kalau kamu otaknya seperti ini, maka Bapa atau Allah itu tidak maha besar, tapi ada ruangan yang lebih besar. Maka tidak maha besar. Ya. Artinya ayat tadi yang kamu sebutkan, Yesus berdiri sebelah kanan atau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah sebuah metafora. Ya, di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab itu, ya, ada hal yang namanya metafora, ya. Misalnya kata utara, aku hendak naik ke utara, ya, yang dimaksud apa? Ke utara, ke surga. Ya, kemana? Ke paradeiso, yang dimaksud utara. Aku hendak pergi, aku ke kanan, ya, tangan kanan atau sebelah kanan. Kata kanan ini adalah otoritas. Jadi ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan atau berdiri sebelah kanan, artinya Yesus mempunyai otoritas Bapa. Makanya Matius 28 ayat 19, kepadaku diberikan kuasa otoritas di bumi dan di surga. Jadi itu maksudnya begitu ya, metafora. Atau majas dalam bahasa kerennya itu ya. Begitu ya, dan dalam Islam nggak ada yang begituan. Makanya kamu nggak ngerti itu bahasa-bahasa begitu, itu bahasa tinggi. Yang cuman ada di dalam karya sastra dengan peradaban tinggi. Kalau Islam itu karya sastra peradaban jahiliyah. Terus kamu tadi bilang el lama sabatani, ya. Yesus kenapa nggak bilang Elohim lama sabatani? Karena Elohim itu plural, menunjuk pada dirinya sendiri yang adalah Elohim. El adalah roh yang di dalamnya Yesus. Menurut orang Yahudi, ada antropomorfis dari Yehova, bentuk manusia dari Yehova. Pada mulanya, ya, Bereshit bara Elohim, ya, et hasyamayim ve et haaretz. Pada mulanya, Elohim yang plural menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Ya, langit adalah tahtaku, ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Yang jasmani dan yang rohani. Ada El dan ada Yesus. Antropomorfis. Kejadian 18, Ramban, Rabai Moses ben Nachmanides berkata bahwa antropomorfis atau bentuk manusia dari Yehova itu memang nyata, ada. Ya, jadi Yesus adalah bentuk jasmani dari Elohim. Nah, waktu Yesus 33,5 tahun jadi manusia, dia harus manusia biasa. Karena walaupun dia antropomorfis, kalau dia tidak jadi manusia, benar-benar manusia biasa, nggak bisa disalib. Dan Yesus datang untuk mati disalib. Ya, untuk mati menjadi penebus bagi kami, gitu ya. Makanya ketika Yesus mati disalib, tubuh jasmaninya dia berteriak El lama sabatani. El yang adalah ruah, bukan Elohim tapi El adalah ruah. Theos yang singular adalah pneuma, ya, pneuma theos. Nah, jelas sekali ya. Nah, tadi kamu sudah 1 menitnya sudah selesai. Lanjut, silakan yang lain. Yang lain? Ya baik, saya mau turun, Sudah, saya tutup ya. closement. Saya mau turun, tutup closement. Nggak usah pakai Saya pikir Anda cerdas. Udah nggak ada closingan, silakan turun. Ya, kamu Saya sudah pikir Anda 1 menitmu sudah selesai. Oke, silakan lanjut. Boleh bicara Pak Paul? Iya, Olam silakan. Ren, Pak Paul punya aturan Ren. Gantian sebentar Sanggam, biar Olam dulu. Saya 30 detik aja ya. Ya, 1 menit nggak apa-apa. 1 menit silakan. Ya, saya apresiasi Pak Paul tadi tidak mau menjawab nada dialog bahasa Ibrani. Kenapa? Karena saya sudah uji dia bahasa Ibraninya. Ketika waktu itu saya tanya sama dia, Ani ohel ugar lose. Apa artinya nandar? Dia jawab, kamu mau minum air kelapa. Padahal saya ngomong, saya mau makan nasi. Saya suka makan nasi. Iya, akal kan? Nanti kata akal kan? Iya. Akal itu Iya. makan. Makan. Jadi bahasa Ibrani Yesli tadi pertanyaan pertama tadi itu salah. Dia mengucapkan yang kedua itu berbeda. Jadi Iya. salah. Jadi saya Tahu. saya apresiasi Pak Paulus tidak mau menjawab karena kalau menjawab dia jadi bodoh kita. Kita Iya. mengikuti kebodohannya. Jadi Sinandar tadi itu dia mencoba dulu menggoogle, dia hafal bahasa Ibrani itu lalu kemudian dia ucapkan. Nah, sehingga dia lupa. Kedua, ketika hafalan itu sudah lupa dia yang kedua. Jadi memang dia betul apa yang Pak Paul bilang tadi, dia hanya mau mencoba, mau nantangi di mana kita waktunya tidak ada. Jadi orang-orang seperti ini nggak perlu dijawab.
tidak ada gunanya. Demikian Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Makanya tadi pertama kan dia udah bilang, saya udah Mas Lomka, ya kan? Tadi dia jawabnya bingung. Terus oh ya ani peseder. Dari situ saya sudah tahu ada rekamannya. Lalu dia jawab Feata. Memang kalau orang harusnya dalam dialog yang benar, ketika dia bilang Mas Lomka, kita jawabnya Mas Lomka lagi. Boleh, Mas Lomka, nggak masalah. Kayak kita orang Indonesia kan, apa kabar? Ya, apa kabar? Ya kayak malas-malasan ya Mas Lomka gitu ya. Tapi Mas Lomka kalau dalam bahasa formal jawabnya ani beseder atau tof toda. Lalu dia bilang dia bingung, maka dia jawabnya ya akhirnya ani beseder. Nah dia jawab lagi, memang jawabannya selalu apa? Feata. Udah selesai, dia nggak boleh nanya lainnya. Kalau udah bilang Mas Lomka ani beseder, dia harus bilang Feata. Saya jawab lagi tof toda. Nah kan dia boleh ngomong lainnya, itu yang benar. Ya dalam aturannya begitu. Tetapi dia mau macam yang lain. Saya bilang saya nggak mau. Yang sisanya saya nggak mau. Kamu tadi sudah atas sudah saya jawab. Tof. Terus dia maunya lainnya nggak mau. Sorry, saya nggak mau. Ya saya nggak mau lanjutin. Ya kamu sudah salah tadi di awal, kamu sudah salah dan saya nggak perlu, karena itu nggak bisa buat perdebatan kamu bisa bahasa Ibrani apa enggak, itu mah jangankan saya, kamu masuk ke bahasa Ibrani kamu cuma lihat buku sebentar itu sudah percakapan formal. Ya harusnya waktu saya bilang ani toda ya tof toda, dia harus bilang bevakasya juga. Dia harus bilang bevakasya tof toda, dia harus jawab bevakasya. Tapi dia tidak jawab bevakasya. Di situ sudah salah. Dia mau coba pakai kata-kata yang lain. Saya nggak mau dites. Satu, dia nggak ada ilmunya. Saya sangat tersinggung kalau dites seperti itu ya. Saya sangat marah. Saya nggak suka. Ya, itu ya. Jadi jangan ngetes saya nggak suka. Kecuali yang ngetes saya sama-sama kita nih orang Yahudi nih. Kamu sama-sama kita dokter nih, ya kan? Dan ngetesnya pun nggak cara begitu lagi. Nggak level banget cara begitu ya. Gitu ya, jadi itu nggak jaminan. Terima kasih Olam. Satu lagi, siapa tadi? Satu-satu silakan. 30 detik terakhir Pak Paul. Ya, Olam 1 menit lagi, boleh 1 menit ya, jadi, silakan 1 menit. Ketika Pak Paul tadi tof toda artinya baik, terima kasih. Nah seharusnya dia membangun komunikasi ketika Pak Paul mengatakan tof toda terima kasih, artinya Pak Paul sangat menghargai dia. Tetapi dia mau mencoba memframing kata-kata Pak Paul tof toda beseder, itu sudah bagus sekali. Jadi memang saya sangat setuju, dari tadi saya mengikuti. Wah ini kalau Pak Paul mau menjawab dia ini berarti dia mengikuti framingnya si Nandar. Iya. Tapi saya bersyukur ya, puji Tuhan, walaupun Pak Paul kata-katanya istri saya bilang begini, waduh Pak Paul kelihatannya kasar begitu. Tapi memang melawan orang seperti ini, saya bilang sama ibu, memang melawan seperti itu harus seperti itu. Ya, Karena orang seperti itu harus dilawan seperti itu. Thank you. Saudara Raba. Iya, terima kasih. Jadi kalau ngomong sama orang seperti Nandar, kamu nggak usah sungkan-sungkan ya saudara ya. Kamu di framing nanti sama dia. Ya, dan itu memang tujuannya orang Islam. Karena kan kamu takut di Indonesia. Kalau musuh sama saya, nggak usah basa-basi ya. Saya orang dari Indonesia pun, waktu saya di Indonesia, saya nggak suka basa-basi saudara. Iya, enggak ceker. Kamu nggak suka, kamu ngomong ini, saya ngomong bangsat ya bangsat, saudara. Saya nggak urusan. Kok orang Kristen ngomong gitu? Bukan masalah saya ngomong apa. Ya, kepada siapa saya akan ngomong sama kamu seperti apa. Kalau saya ngomong sama setan, kamu nggak usah baik-baik ya. Bangsat tuh setan, minggir kamu. Kan begitu kan. Tapi kalau ngomong sama domba-domba yang hilang tersesat, saya menempatkan diri saya hati-hati. Ya, saya bisa amat sangat sabar sekali, tapi saya bisa sangat keras seperti Yesus. Kepada orang-orang berdosa, Yesus datang apa? Bahkan perempuan yang berzina pun bisa diampuni dosanya. Tapi kepada orang Farisi yang sok agamawi, dimaki sama Yesus dengan luar biasa. Ya lihat, Yesus pernah nggak ngomong baik-baik sama orang Farisi? Nggak pernah. Laknat kamu, langsung bilang begitu kan. Tetapi Yesus ngomong sama orang berdosa apa? Dosamu diampuni. Ya, jadi kamu harus bedain. Ada orang agamawi, kamu hardik saja saudara. Tapi ketika kamu sama domba-domba terhilang, yang seperti contoh Dance Mumet, dia lagi bingung. Dulu Agustan, saya hardik saudara. Ya, dia mau nyembelih saya bilang saya ampuni kamu Agustan. Setahun kemudian mewek nelpon saya subuh-subuh, minta didoain. Tanya anaknya tuh si Zelda ya. Tapi ya, itu saksinya banyak itu. Rekamannya saya punya juga.
Yudi Mulyana, saya injili ya saudara ya. Dia maki-maki saya di pinggir jalan, saya mau dilaporin polisi, mau dibunuh segala macam. Nangis mewek nelpon saya. Ali Makrus, saya datang ke sana. Kalau Ali Makrus enggak ya, dia merepet-repet takut sama AWF. Pak Paul, boleh enggak aku pribadi ngomong? Tak samperin rumahnya. Samperin, dibaptis juga ya. Begitu ya. Kalau saya mantap saudara hati saya tahu kepada siapa saya ngomong. Kalau saya pergi kepada domba-domba yang terhilang, tersesat, saya akan ngomong baik-baik. Kalau saya datang sama orang-orang Farisi ahli Taurat, ya, wah bisa tak keluarin semua seluruh isi kebun binatang dan seluruh daleman manusia bisa tak keluarin ya. Oke, satu-satu, 1 menit, silakan. Ini saja satu kalimat. Adon Paul Jang, Baruch Ata Adonai Besem Yeshua Hamasya Lehi Traut. Lehi Traut, amin. Ya, satu-satu. Ya, silakan. Silakan, satu-satu. Selamat malam semua. Satu-satu dulu nih, satu-satunya baru pililin. Silakan satu-satu. Satu-satu. Oke, pililin langsung deh, 1 menit. Mana Apolos? Lari Apolos. Naikin lagi dulu. Udah saya usir, nggak mau, saya nggak mau. Sudah waktu cukup. Kalau mau nama muka dia boleh ngomong panjang-panjang. Kalau nggak saya kasih 3 pertanyaan buat debat sama saya. Kalau nggak saya nggak mau. Nanti buang waktu. Pak Paul yang Ola itu tadi Pak Apolos itu yang barusan turun itu Ola itu ya. Pak Apolos namanya. Oh, namanya Iya. Apolos. Saya nggak tahu dan Iya, oke. betul. Oh, Apolos sudah turun ya. Oke. Udah kalau bagus. begitu. Saya mau cuma bertanya sama si Apolos dulu. Oke. Mana nih? Saya pamit dulu. Oke, ya. Jangan Oke. Kenapa orang Thank you. pilih? Thank you yang udah dinaikin. Turun di sana, Ya, turun. Shalom. Ya, Pastor Cek. Kalau Pastor Cek ada lagunya, sebentar. Pastor Cek mesti kasih lagu nih. Kalau Pastor Cek yang masuk, ini harus ada lagunya. Kasih dulu, Pastor Cek. Oke, teman-teman Kristiani dan teman-teman Muslim, saya berharap kita semua juga bisa masuk ke dalam komal orang itu dengan sopan santun, gitu loh. Jangan datang juga masuk dengan kata-kata yang nggak bagus. Salah satu tadi ada. Dulu Bang Jack ya. Nabi saya pamit dulu ya. Selamat malam semua. Siap Bang Billy. God bless. Ya. Ya, artinya begini, kayak kamu tuh masuk misalnya ke sini bilang, "Oke, Pak Jong, itu kan udah gak benar." Itu membuat keributan. Ya, saya bacakan Amsal 17 ayat 14 ya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan itu mulai. Ya, jadi saya minta tolong teman-teman di sini berdiskusi, ambil ilmunya, gitu loh. Belajar benar-benar, miliki hati yang bijaksana. Ketika Bang Nabi menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan segala Bible itu segala macam, kalian jangan temboki pikiran Anda dengan tembok-tembok yang membuat Anda tidak bisa menerima kebenaran. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kalian mau berdiskusi sehat, saya percaya kalian akan menerima kebenaran itu, gitu ya teman-teman ya. Siapapun Anda, termasuk saya pun sama. Ketika saya masuk ke koma orang-orang Muslim, saya dengerin loh. Ya, siapapun itu, saya dengerin itu. Nah, makanya teman-teman Muslim, saya mengasihi Anda juga. Jadi tolonglah, sebelum Bang Nabi itu ngamuk, kalian juga masuk komal ini, tolong baik-baik juga. Gitu loh. Jangan nanti akhirnya kalian tuh, Bang Paul keluarin kebun binatang seisi-isi sama yang penjaga-penjaganya sekalian, kalian malah ngamuk. Padahal kalian sendiri saya perhatikan dari awal tuh yang ngomong-ngomong seperti begitu, Pak Jong. Itu salah satu hal-hal nggak baik gitu loh yang diajarin. Makanya saya masuk koma-koma orang Muslim, orang-orang Muslim senang sama saya. Saya diakui sama mereka. Gitu loh ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Tepuk tangan dulu. Karena mereka kan sengaja memancing biar ribut. Satu, silakan. Ya, salam. Halo, 1 menit. Saya ini kagum ini sama beliau ini dari YouTube, Parudi dari Banyak saya tonton ini. Memang debat di luar agama kita ini memang agak aneh lah. Ya enggak. Bang Aak, kalau kagum kasih itu Bang satu-satunya. Kalau kagum kasih gift dulu yang banyak coba.